الدنيا محمد جاء في الآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم هو حبيب الذي تنادى سماواته لكل أمر من أحوال المبرمين محمد يوم بأس الناس سافرنا محمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh ridha wa hadiyatul wa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikati wal muqarrabin wa ila jami'it tabi'in wa tabi'in wa ulama illah wa awliya inna kanu wa ila jami'il muhaddisin wal mufassirin كل شرط من الطبري والشيخ الأنصاري القرطبي والشيخ ابن كثير والشيخ جلال الدين المحلي والشيخ جلال الدين السيوطي والشيخ محمد الرازي والشيخ إمام محمد الشوكاني والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد الشاعري والشيخ سيد محمود الألوسي والشيخ محمد علي الشربوني والشيخ متولي الشعراوي والشيخ وفاء الزهيري والشيخ محمد بن عمر النووي البنتني والشيخ محمد قريشيات وخصوصا إلى صاحب كتاب الإبريس والشيخ بشري مصطفى رمضان وإلى جميع مشايخنا ومعلمين ولجنة قلوبنا أين ولجنة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شهدوا لله الفاتحة. اللهم بارك لنا في رجب
Alhamdulillah sampun masuk bulan Rejab nggih. Pun tanggal kalih samangke mugi-mugi kita diparingi barokah kali Allah ing dalam bulan Rejab lan Syaban dan disampaikan saged kepanggih bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Pun berarti poso niki kirang 58 atau 57 mawon niki. 57 hari atau 58 hari lagi. Terus kalau matur malih berarti kurang lebih 5 minggu lagi kula ngadahaken ziarah kali sowan teng kiai-kiai kok menawi bapak-bapak utawi ibu-ibu ingkang purun derekaken monggo. Terus kula sampun sanjang kali lari-lari dini benjing pas wekdal 26 Februari benjing dress code-nya damel batik terserah warna nopo pokoknya damel batik terserah rudung nggih bebas lek sing wingi niku ireng coklat ngoten nggih terus sing jaler petak mangke dress code-nya warna damel batik warna terserah terus monggo ingkang derekaken bapak-bapak nggih monggo ranten kula damel niki terbuka untuk umum memang bukan hanya untuk jemaah tertentu saja tidak terbuka untuk umum. Terus kula damel niki sampun ping 16 pun suwe pun ping 16 kula damel ngeten niki pun ping 16 selama 16 kali damel niku kula damel terbuka niku namung ping 3 dipawen sekawan ngoten. Dados jarang damel terbuka untuk umum ngoten jarang. Malah rencanai tahun berikutnya lek diparingi dawa umur niki damel tertutup boten terbuka untuk umum keranten biasa lek tertutup ngoten rutenya niku jauh tebih dados berangkat niku harus Sabtu malam antun isya niku berangkat dados di waktu payah di biaya luwih ageng terus di pokok khusus lek niku dados insyaallah lek sepingin derek di tahun niki sebab tahun berikutnya insya Allah boten damel terbuka untuk umum rutenya agak jauh berikutnya terus benjing itu mriki mawon teng Jombang teng Kediri terus menawi kersakaken tanggal 26 Februari kula ngadaken ziarah kali sowan teng Yai terbuka untuk umum biaya 700 3 doso gangsal damel baju batik pun kita lanjutaken. Nopo sih kok sami tujuane nggih konten iki niku ide. Dados meskipun sami tujuane kali tahun ini ulangi tercinta menyutumut nilai pahalanya tidak akan sama, pasti bertambah. Wingi sowan saniki sowan, wingi ziarah saniki ziarah, mesti nilai pahalanya mesti bertambah, tidak akan sama. Terus nilai ilmu yang akan didapatkan niku mesti bertambah sebab sopan teng yai kan di ansal ilmu, ansal ijazah, ansal nopo mawon. Terus ilmu juga akan bertambah. Kok boten bosen? Boten. Kula umpami
Tahun ngadap teng tempat yang sama kula insyaallah boten bosen. Sebab memang nilai pahalanya pasti akan bertambah, tidak akan sama. Dan nilai ilmu yang diperoleh pasti bertambah, tidak akan sama. Jenengan ngaos ben Senin teng mriki teng kula nggih boten bosen. Boten bosen padahal ben Senin niki padahal niki ziarah namung setahun bisa. Jadi menawi kersakaken monggo tumut bapak-bapak ibu-ibu ini bapak-bapak sing tumut kedip soalnya namung asuli mawon iki. Nggih melo nggih sampeyan nggih. Nggih terus monggo dinten Ahad niku Ahad pagi. Pun kita lanjutaken surah Al-Baqarah ayat 180 gangsal. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Syahrul Ramadan utawi poso iku sakjroning wulan Ramadan. Allazi kang unzila kang den turunaken fihi ing dalem allazi apa Al-Qur'an hudan hale dadi petunjuk linnasi marang manungsa wa bayyinatin lan dadi pira-pira keterangan minal huda saking petunjuk wal furqan lan bedaaken antarané hak lan batil. Paman sing sapa wongi kaman mongko sapane wong Syahidah ngerti utawi ningali sapa yen siman minkum setengah saking sira kabeh asyhara ing wulan Ramadan falyasumhu mongko poso sapa yen siman hu ing syahr waman utawi sapane wong waman sing sapa wong kana ana sapa yen siman iku maridon loro au ala sapare utawa ing atase lelungan Fa'iddatun mongko wajib apa hitungan min ayyamin saking pira-pira dina ukhra kang weneh tegese kodok. Yuridu ngarepaken sapa Allahu Allah bikum kelawan sira kabeh al-yusra ing gampang wala yuridu lan ora ngersakaken sapa Allah bikum kelawan sira kabeh al-usra ing angel. Wa itukmilu lan Walituk minulan supaya nyempurnaaken Walituk minulan supaya nyempurnaaken al-iddata Walituk minulan supaya nyempurnaaken sapa sira kabeh al-iddata ing hitungan Walituk kabirulan supaya padha ngegungaken sapa sira kabeh Allah ing Allah Ta'ala alama krono alama hadakum krono oleh nuduhaken sapa Allah kum ing sira kabeh wala'alakum lan supaya sira kabeh iku taskuruna padha syukur sapa sira kabeh. Kita wae syaraipun 185 poso mau ana ing sanjerone wulan Ramadan. Kang sanjerone wulan mau Al-Qur'an diturunaken saking Lauhul Mahfuz kanggo nuduhaken marang manungsa lan dadi tondo terang saking pituduhe Allah Ta'ala lan saking kang bedaaken antarané hak lan batil. Sapa wong hadir utawa tinemu ana ing wulan Ramadan dheweke kudu poso. Dene wong kang lara utawa isih sakjerone lelungan wong mau kepareng ora poso nanging wajib padha ana ing liya dina. Allah Ta'ala ngersakaken gawe gampang marang kita kabeh lan ora ngersakaken gawe angel. Hitungane poso Ramadan mau kudu kita sira kabeh sempurnaaken. Aja nganti mokel. Lan kita sira kabeh kudu
ngegungaken Allah Ta'ala kanthi takbiran nalika poso kita wis rampung tegese sempurna. Kita takbiran ateges matur sembah nuwun dening Allah Ta'ala wis paring pituduh kita diweruhaken carane ibadah marang Allah Ta'ala. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, allazi unzila fihi al-Qur'an, yang mana pada bulan itu diturunkan Al-Qur'an. Hudan linnasi, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan pembeda minal huda, dari petunjuk itu, wal furqan, dan al-furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Paman syahidah minkum, barang siapa di antara kalian yang ada di bulan itu, paman syahidah minkum syahro, barang siapa yang di antara kalian ada di bulan itu, falyasumhu, maka berpuasalah. Waman kana maridun, dan barang siapa sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka wajib baginya mengganti di lain hari. Yuridu Allahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan bagimu, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesulitan, kesukaran bagimu. Walitukmilul iddata, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, walitukabbirullaha, dan mengagungkan Allah ala ma hadakum, terhadap petunjuknya, terhadapmu, wala'allakum tashkurun, dan supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Ayat niki itu adalah ayat yang ketiga yang membahas tentang puasa. Kita sudah membahas ini selama 3 kali pertemuan. 183 2 minggu yang lalu, 184 seminggu yang lalu, 185 hari ini. Jadi ayat sebelumnya, ayat 183, Allah itu mewajibkan puasa terhadap orang yang beriman. Tapi bukan disebutkan kapan. Dengan tidak ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan berpuasa, tapi boten canjang. Kapan puasa itu, kapan boten disebutkan. Di ayat 184 gimana? Allah sudah menyebutkan waktunya saja, tapi tidak disebutkan persisnya kapan. Ayyaman ma'dudat, yaitu beberapa hari yang sudah ditentukan. Beberapa hari, tapi di antara semua hari Allah belum menyebutkan kapan wajib berpuasa. Baru di ayat niki Gusti Allah, sanjang Gusti Allah berfirman, Syahrul Ramadan, poso wajib itu adalah bulan Ramadan. Jadi nopo namanya, apa isyarahnya, apa faedahnya kok Allah mengatur sedemikian rupa? Itu untuk menyiapkan psikologi orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin disanjangi rumiyin, orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Terus orang yang beriman, kalau siap poso. Terus Allah sanjang ayyaman ma'dudat, puasa ini hanya beberapa hari, dan tidak semua orang yang beriman itu wajib berpuasa. Maksudnya apa? Wong di ayat 184, wong sing loro utawa wong sing dalam perjalanan itu boleh tidak berpuasa. Maka orang-orang beriman sanggup, wong purun poso niku sanggup melakukan puasa. Baru di ayat ini Gusti Allah berfirman, Syahrul Ramadan, poso iku ing dalam bulan Ramadan. Jadi betapa maha bijaksananya Allah sehingga mengatur kewajiban yang diberikan kepada orang yang mukmin itu gak langsung kamu poso 1 bulan penuh, tidak, tapi urut-urutannya seperti itu. Jadi 180 terbesit, 184, baru 185 ini di ayat 185 ini Allah mewajibkan puasa Ramadan. Nah,
tafsir Al-Qurtubi dikatakan waqala ahli tarikh awal man shoma Ramadhana Nuhun alaihi salam lamma kharaja minas safinah. Menurut ahli sejarah, orang yang puasa pertama kali bulan Ramadan itu adalah Nabi Nuh ketika beliau keluar dari kapalnya. Tapi menurut pendapat Mujahid, waqad taqaddama qaul Mujahid kata bahwa Ramadan ala kulli umatin. Menurut pendapat Imam Mujahid, sebenarnya bulan Ramadan ini diwajibkan untuk setiap umat. Bahwa lumun annahu kana qabla Nuhin umanun. Dan sebelum Nabi Nuh itu sudah ada umat-umat sebelumnya. Jadi dari Imam Mujahid, wallahu a'lam, sebenarnya Ramadan ini sudah diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Semua umat sebelum Nabi Muhammad itu dikengken wajib untuk puasa Ramadan. Tapi akhirnya dikatakan wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Nah, syahrun, memiliki ada kata syahrul Ramadan. Syahrun itu dari lafaz al-ishhar. Al-ishhar itu apa? Al-ishhar itu li'annahu mustahirun. Al-ishhar itu terkenal, sudah diketahui. Makanya ada orang yang masyhur, sudah dikenal, sudah diketahui. Lah bulan itu sudah diketahui oleh siapapun yang ingin mengetahuinya. Kalau kita, saat ini mungkin buatan terlalu melihat langit karena memang wis padan atau lain. Zaman dia ketika belum ada lampu, belum ada apa-apa, ini kok orang itu sering melihat langit. Iki bintang nandi, iki bulan nandi. Jadi orang dulu itu tahu hilal itu bisa memang sengaja melihat hilal. Oh iki hilal, berarti wis masuk tanggal 1. Kok bulan itu tambah hari tambah besar sampai tanggal 14 purnama. Tanggal malam 15 purnama. Jadi bulan itu diketahui oleh siapapun yang memang ingin mengetahuinya. Jadi oleh karena itu bulan itu dikatakan syahrun, itu dari kata ishhar. Orang yang ingin mengetahui bulan pasti bisa mengetahui. Terus memiliki ada Ramadan. Ramadan niku dari kata Ramadan, sing artinya niku panas. Memiliki dikatakan istadahuhu, sangat panas. Makanya kan nopo Ramadan niku sering kali dimaknani kayak ini. Pas wayahe gak poso, pas wayahe gak Ramadan, itu panasnya biasa-biasa. Barang pas wayahe poso, panasnya nemen. Niku kan fenomena yang umum kita jumpai. Gak poso itu panasnya biasa. Barang pas wayahe poso niku panasnya itu membakar. Panasnya itu nemen pas wayahe poso. Mungkin memang seperti itu. Mungkin memang seperti itu, tapi mungkin menilai poso bulan-bulan Desember di modal. Bulan Desember kan poso mengalami kemajuan terus di bulan ini. Ini saat ini bulan apa, Mei, apa April, ini maju-maju di Desember mungkin di modal panas. Tapi ada yang mengatakan wakilah inna nasumia Ramadhana li annahu yamrudu dzunuba. Ramadan itu dikatakan Ramadan karena Ramadan itu membakar dosa. Ramadan itu membakar dosa ayyuharriquha bil a'mali sholihah. Dikatakan Ramadan karena sesungguhnya Ramadan itu membakar dosa dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Selama 1 bulan penuh kita poso, sholat, tarawih, baca Quran dan lain sebagainya. Segala amal soleh yang kita perbuat di bulan Ramadan, maka amal-amal soleh itu membakar dosa-dosa kita. Terus Syahrul Ramadan, ini kita sebut Syahrul Ramadan. Yang harus kita ketahui, bulan Ramadan ini adalah bulan satu-satunya yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Dengan doleki nang Al-Quran
Syahrul Rajabah, boten wonten ketemu. Di antara 12 bulan yang ada yang disebut kali Allah tentang Al-Quran itu hanya bulan Ramadan. Tidak ada bulan lain yang disebut oleh Allah di Al-Quran lebih dari Al-Quran kecuali Ramadan. Hanya Ramadan saja yang disebut oleh Allah. Ini menunjukkan betapa mulianya bulan Ramadan. Kayak kalau contoh, kalau ada MC sebuah acara, niku sing disebut, nama yang disebut itu berarti mempunyai kemuliaan tersendiri. Sing gak disebut gak sepiro mulya. Misalnya ono acara peringatan Maulid Nabi atau apa, yang kula hormati kiai ini, kiai ini disebut. Sing gak disebut berarti tidak mulia. Maksudnya ada yang lebih mulia, sing mulia sing disebut-sebut niku sing gak disebut boten termasuk sing mulia. Begitu juga tentang Al-Quran. Al-Quran menyebut hanya Ramadan di dalam Al-Quran, tidak menyebut bulan lain karena Ramadan itu adalah bulan yang paling mulia di sisi Allah. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang tafsir Al-Jailani ini sanjang pengingetan. Wa'lamu ayyuhal mu'minun, ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, anna afdhalas syuhuri indallahi, sesungguhnya yang paling utama bulan di sisi Allah, wa arfa'aha qadran wa martabatan, dan yang paling tinggi derajat dan martabatnya syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia di sisi Allah, baik dari derajatnya ataupun martabatnya, karena hanya bulan Ramadan yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Lihat bulan Ramadan boten wonten. Allazi unzila fihi al-Quran, yang mana di dalam bulan itu diturunkan Al-Quran. Dengan kedah semerap, Al-Quran diturunkan itu dengan dua bentuk penurunan. Kalau ini Al-Quran diturunkan oleh Allah itu dalam bentuk dua penurunan. Yang satu turun min lauhil mahfud, dari lauhil mahfud ila sama'id dunya. Memiliki dikatakan ila sama'id dunya fi lailatul qadri. Tafsir Jalalain dikatakan allazi unzila fihi al-Qur'an min lauhil mahfud ila sama'id dunya fi lailatul qadri. Quran itu diturunkan dari lauhul mahfud ke langit dunia. Dan beberapa tafsir dikatakan Baitul Izzah. Baitul Izzah itu fi jumlatin wahid. Satu Quran sekaligus itu diturunkan Allah dari lauhul mahfud tenggoni Baitul Izzah di langit dunia. Ini satu Quran sekaligus. Itu terjadi pada Lailatul Qadar. Ketika yang kedua dari Baitul Izzah, dari langit dunia, diturunkan marang bumi, itu yang kita peringati nuzulul Quran. Jadi dua bentuk penurunan. Yang mana yang pertama itu Allah menurunkan dari lauhul mahfud nanggoni Baitul Izzah di langit dunia, itu turun semuanya 30 juz itu turun kabeh ke lauhul mahfud nanggoni langit dunia. Itu satu sekaligus turun satu, dan itu terjadi pada Lailatul Qadar. Yang kedua, turunnya dari langit dunia, dari Baitul Izzah, turun di tongko marang Kanjeng Nabi, itu turunnya itu satu per satu, tidak hanya terjadi di bulan Ramadan. Jangan bulan Dzulhijjah, bulan di semua bulan itu turun, tapi pertama kali turunnya dari Baitul Izzah, dari langit dunia di tongko kali Kanjeng Nabi, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Jadi sama-sama terjadi di bulan Ramadan ini. Lauhul mahfud nang Baitul Izzah niku ing bulan Ramadan,
teko bulan teko Baitul Izzah nggone Kanjeng Nabi teng bumi niku nggih bulan Ramadan. Jadi sama-sama bulan Ramadannya. Berarti tenggone jero bulan Ramadan ini ada sebuah kemuliaan tersendiri. Yaitu nopo? Yaitu Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu pinten tahun, 83 tahun petang bulan teman-teman. Jadi betapa mulianya Ramadan, karena Ramadan begitu mulia maka Allah menaruh Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Baitul napa Quran turun dari Lauhul Mahfuz tenggone Baitul Izzah itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Maka ada sebagian ulama yang berpendapat Lailatul Qadar itu turunnya ya mesti dino siji iku. Dino siji iku. Ada yang berpendapat malam 17. Wis boten berubah-ubah. Cuman ada ulama yang mengatakan tergantung awal puasanya. Puasa yang awalnya dino Senin, malam Lailatul Qadar dino iki. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada yang mengatakan Lailatul Qadar wis siji iku tok. Mesti tanggal itu. Dan kita tidak tahu apa, cuma ulama ada yang berpendapat 27, ada yang berpendapat 23. Saben 17, saben malam 23. Nah, yang turun dari Baitul Izzah nang bumi ditampa kali Kanjeng Nabi ketika di Gua Hira dengan turunnya surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 itu terjadi sing masyhur yang kita kenal pada malam 17 Ramadan. Tapi sebagai pengetahuan saja bahwasanya malam nuzulul Quran itu tidak hanya satu pendapat saja. Jadi gak malam 17 Ramadan tok bukan. Ada yang berpendapat malam 18. Ada yang berpendapat malam 19, ada yang berpendapat malam 24. Penelitian hadis. Terus memang ada yang berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar itu tanggal 24 karena Kanjeng Nabi nanti dawuh. Kanjeng Nabi nanti dawuh annahu sallallahu alaihi wasallam qol unzilan suhufu Ibrahim awwala lailatin min syahri Ramadan wa Tauratu li sittin madina minhu wal Injilu li salasa asyrata wal Qur'anu li arba'in wa isyrin. Saking mulyane Ramadan itu semua kitab suci turun di bulan Ramadan. Semuanya, bukan hanya Quran. Dan ini dikatakan suhufu Ibrahim, lembaran-lembaran yang diterima oleh Nabi Ibrahim itu turun pada malam pertama bulan Ramadan. Taurat itu turun pada 6 Ramadan. Injil itu turun pada 13 Ramadan. Dan Al-Quran itu turun pada tanggal 24 Ramadan. Jadi di dalam pengetahuan mawon bahwasanya nuzul Quran itu ulama itu berbeda pendapat, tidak hanya 17. Ono sing ngomong 18, ono sing ngomong 19, ono sing ngomong 24, dan ada dalilnya masing-masing. Lewat hadis ini ada yang berpendapat Lailatul Qadar malam 24. Jadi tidak malam ganjil malam. Enten sing berpendapat kayak ngoten. Jadi Lailatul Qadar itu dikatakan Lailatul Arba' wa Isyrin, malam 24. Karena hadis ini bukan malam-malam ganjil. Ini sebagai pengetahuan saja. Sebagai pengetahuan saja. Jadi semua kitab suci, termasuk Zabur. Zabur temriki dikatakan di hadis yang lain. Di hadis yang lain Zabur itu turun pada tanggal 12 Ramadan. Jadi semua kitab suci itu turun di bulan Ramadan, termasuk Al-Quran. Ayat ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran.
Bulan Ramadan itu adalah bulan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka dari itu Al-Quran itu adalah firman Allah yang mulia, turun kepada hambanya yang mulia, diturunkan di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, untuk manusia yang mulia. Menungso kuwata, tapi hanya untuk manusia-manusia yang mulia saja Al-Quran itu, agar mereka mendapatkan kemuliaan. Jadi syahrul Ramadana alladzi unzila fihi Quran. Quran itu diturunkan di dalam bulan Ramadan. Lanjutannya ayat, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan batil. Tafsir Al-Qurtubi dikatakan Al-Qur'anu ismu kalamillah ta'ala. Al-Quran itu adalah nama untuk kalam Allah. Jadi Al-Quran itu adalah nama untuk kalam Allah. Wa huwa bimakna al-makruh. Al-Quran itu maknanya sesuatu yang dibaca. Al-makruh sama seperti halnya al-mashrub, sesuatu yang diminum. Al-maktub, sesuatu yang ditulis. Jadi Al-Quran itu maknanya adalah al-makruh, sesuatu yang dibaca. Dari apa? Huwa masdarun qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Dari fi'il madhi qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Jadi Quran itu adalah sesuatu yang dibaca. Tapi Al-Quran itu lek sekedar diwaca tok, itu tidak bisa menjadi hudan. Tengah ayat ini tidak bisa menjadi hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kok ono wong maca Quran terus sampai khatam balik. Tapi lek sekedar diwaca tok, itu tidak akan bisa menjadi petunjuk bagi dia. Mek oleh ganjaran toh, gak oleh petunjuk. Kalau ini khatam balik kok cik pancet sumpah kawan urip kula. Sebab dia hanya membaca Al-Quran tanpa memahami isinya. Lho kok boten asal oleh, tapi lek sekedar maca tok, yang didapat hanya pahala. Inti oleh ganjaran toh, gak oleh petunjuk, gak bisa, mboten saged menjadikan petunjuk hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau hanya sekedar dibaca, maka di Quran niku gak hanya sekedar dibaca, yo kudu dipahami maknanya. Untuk dipahami maknanya, maka lewat pengajian kados ngeten kita bisa memahami makna isi Al-Quran. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, hadisnya terkenal, hadisnya memang sahih. Kalau cek teng Bukhari wau teng juz 3 hadis nomor 5017. Kula panjenengan sampun apal sedaya hadis niki. Ya Kanjeng Nabi dawuh, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Seapi-api wong di antara kamu itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis niki sering didamel cekelan ambek guru-guru TPG, yaitu mereka karena mereka mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak didik mereka. Sering dijadikan ditulis kata-kata tentang TPG ini, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Padahal hadis ini tidak hanya buat anak yang belajar Al-Quran, tidak terlalu kecil sekupnya kalau hanya seperti itu. Kita sing belajar tafsir Al-Quran kayak ngeten, sami-sami belajar setiap Senin ngaji tafsir kayak ngeten, termasuk hadis ini. Lek kita sudah belajar memahami isi Al-Quran, maka Al-Quran itu bisa menjadi hudan linnas,
bisa menjadi petunjuk bagi kita. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu wal furqan, dan pembeda. Niku lek kene gelem mempelajari makna tafsir Al-Qur'an. Tapi lek ngaji tafsir wis enggak, maca Qur'an ya enggak. Qur'an cuma digawe pajangan tok nang jero lemari, ya wis gak oleh apa-apa. Wis gak oleh hutan, ya gak oleh ganjaran. Di antara kita, mungkin itu lek maca Qur'an itu hanya bulan Ramadan tok. Jadi ketika Ramadan sering terus Al-Qur'an, barang Ramadan wis mari Qur'an itu didarahi nang lemari sampai Qur'an itu berdebu. Kira-kira ngono, kira-kira ngoten, hanya berdebu. Kok wis Ramadan maneh dijokok maneh mushaf diwaca maneh. Lek koyo ngono ya oleh ganjaran ya kayak bulan Ramadan mawon. Hanya bulan Ramadan dan tidak mendapatkan petunjuk. Maka dari itu lewat pengajian seperti ini diistiqomahi supaya nopo Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk bagi kita. Pun lanjutan ayat. Paman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kamu yang mengerti atau mengerti atau delok bulan Ramadan, maka berpuasalah. Jadi ayat ini merupakan kewajiban bagi orang yang menyaksikan hilal masuk pada bulan Ramadan ketika dia dalam keadaan mungkin dan keadaan sehat. Jadi beberapa tafsir memang diterangkan masalah detail. Ya nopo orang melihat hilal niku lek wong siji wong loro niku ya nopo. Tapi karena kita sudah hidup di pemerintahan yang pun baik, wis pemerintah ini baik, sudah ada Kementerian Agama. Ketika sudah diputuskan oleh pemerintah ini sudah bulan Ramadan, maka wajib pada hari itu untuk semua orang yang ada di daerah itu, di wilayah Indonesia, karena yang menentukan adalah Kementerian Agama lewat rapat. Ketika Kementerian Agama sudah memutuskan hilal sudah terlihat, maka sekarang besok bulan Ramadan, maka semuanya wajib berpuasa tanpa kecuali. Wajib puasa. Yang berada di Indonesia dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan perjalanan. Maka dari itu, misalnya ketika ada seseorang yang masuk Islam, awalnya dari kafir terus masuk Islam di akhir Ramadan, itu sing wajib posoin setelah dia masuk Islam. Pas wajib dari masuk Islam gak wajib dikodok. Jadi dia hanya berkewajiban puasa ketika dia baru masuk Islam. Ramadan tahun ini malam 17, kalau tak seling malam 17 niku enten lari Kristen tumut sholat teng mriki, tumut tarawih teng mriki, mel tarawih tapi durung mlebu Islam, tapi tumut tarawih teng mriki. Ramadan ini dari setahun malam 17 pas dinten Kamis, kula sangat ingin soalnya. Terus nanti niku ngomong-ngomongan kali kula teng jero sampai masuk Islam teman-teman dari hati kita, nggih. Lek mau mayu saiki ya. Sehingga pada malam 27 Ramadan mantuk di mriki langsung terpondok, langsung syahadat. Langsung pada saat itu kula sanjang teng lari ini mulai besok sampai wajib berpuasa. Sing wingi-wingi wis gak usah dikotok. Jadi malam itu mriki enten wong enten arek durung syahadat tapi melok sholat. Jadi kok lucu ngoten nek ningali cerita niku. Ya melok sholat, sujud terus sampai oleh-oleh ngoten. Dan dia setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, besoknya sudah saya perintahkan untuk berpuasa. Jadi dan orang-orang seperti orang kafir yang baru masuk Islam ketika akhir Ramadan itu sing dhisik, maksudnya beberapa hari sebelumnya itu bukan wajib difoto.
Bukan wajib difoto, hanya berwajib berpuasa ketika dia sudah masuk Islam. Lanjutannya ayat, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ayat niki niku taukid mengulang ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kan mengatakan, fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ayat ini diulang lagi untuk memberi taukid penguatan bahwasanya orang yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian itu gak wajib poso. Sampai oleh tidak poso kalau sakit, boleh tidak berpuasa kalau sedang melakukan perjalanan, tapi wajib kodok di lain hari. Ini sampun keterangan dua ini sakit sing koyok mongko sing oleh gak poso. Perjalanan yang kayak bagaimana yang boleh tidak berpuasa. Ini sampun diterangkan jauh panjang. Betul kalau bahkan ini sebab ini sampun diterangkan sangat panjang. Jadi ini adalah penekanan bahwasanya orang yang sakit atau dalam keadaan perjalanan boleh tidak puasa asal mereka mengganti di lain hari. Yuridu wahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ayat niki yuridu wahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, itu maknanya itu sama. Yang dimaksud itu sama. Jadi Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Maksudnya itu sama. Jadi diulang lagi dengan kata yang berbeda, itu untuk menunjukkan bahwa agama itu mudah. Maka nih Kanjeng Nabi nanti dawuh, Kanjeng Nabi nanti dawuh tenggoni salah satu hadisnya, dinuwahi yusrun. Niki akhrajahu al-Baihaqi an Abi Hurairah. Agama Allah itu mudah. Di hadis yang lain Kanjeng Nabi nanti matur, yasiru wala tu'asiru. Kanjeng Nabi nanti dawuh, mudahkanlah dan jangan persulit. Jadi agama itu mudah, jangan dipersulit. Lek awakmu loro, ya gak usah poso, dilanjut dikodok di lain hari. Kalau kita dalam bepergian gak usah poso, gak apa-apa, dilanjut dikodok di kemudian hari. Agama itu mudah, maka darah itu jangan dipersulit. Lewat ayat dan hadis niki bukan berarti kita gampang no, malah gampang tidak. Lek gampang no, begini sembrono. Maksudnya hadis dan ayat niki, maksudnya ayat dan hadis niki, Allah memang menghendaki kemudahan bagi kita dan tidak menghendaki kesulitan bagi kita. Ini ketika kita diwajibkan sesuatu, lek kini gak mampu, boleh mengerjakan dengan cara yang lain. Misalnya sholat ini wajib berdiri bagi yang mampu. Tapi ketika gak mampu, sholat itu tetap wajib, tapi dia boleh mengerjakan dalam keadaan duduk. Lek duduk gak kuat, ya turu miring gak kuat, ya melumai. Tapi tetap hukumnya wajib. Ojo digampang no, walah perjalanan itu wis gak usah sholat, engko ae nang omah dikodok. Tidak, ono ketentuan jamak kosor ketika perjalanan. Atau kita ada sebagian ini sering saya dengar, ono wong Islamnya kecil, tapi ketika masa kecil itu pernah tersesat di jalan yang salah sehingga dia tidak menunaikan sholat sekian tahun lamanya. Terus dia mempunyai pikiran halah, wong Gusti Allah Maha Pemaaf kok, Gusti Allah Maha Mengampuni kok. Wis gak usah ngotot sholat, wis jangan persulit. Yasiru wa tu'asiru. Jadi mudahkanlah, jangan
jangan persulit. Wong sing duwe pemikiran kaya ngoten salah. Jadi tetap kodok. Sholat yang sudah ditinggal sekian lama, biar mungkin pernah tersesat sekian lama, baginya tetap wajib kodok. Jangan dipermudah. Lek dipermudah kaya ngono akhirnya orang sembrono. Begitu juga dengan puasa. Maka ini kalau terangkan puasa yang sudah kita lewati beberapa tahun yang lalu, terus mari ngono beberapa tahun yang lalu kok boten kita mengkodoknya, kita juga wajib mengkodok puasa tersebut dan membayar fidyah. Kita jangan mempermudah, malah sing wis ya wis kok Allah Maha mengampuni, Allah Maha Ghafur, Allah Ghafurur Rahim. Tidak seperti itu. Kita tetap wajib mengkodok sholat dan mengkodok puasa yang pernah kita tinggal. Wajib hukumnya kodok. Jadi yasiruha tu asiru itu dia itu kan lek gak iso poso karena sakit, gak popo gak poso, tapi tetap wajib kodok di lain hari. Lanjutannya ayat wa itukmilul iddata. Ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud wa itukmilul iddata, sempurnakanlah hitunganmu. Ada yang berpendapat ikmalu iddatil adai liman aftara fi safatihi aw maradihi. Ada yang berpendapat maksudnya ayat ini yaitu sempurnakanlah hitunganmu ketika kamu berbuka karena sakit atau karena dalam perjalanan. Tapi misalnya puasa 30 hari, terus ada yang sakit 5 hari, maka sempurnakanlah dengan mengkodok 5 hari puasa itu. Perjalanan 1 hari 2 hari, sempurnakanlah yang pernah kamu tinggalkan puasa itu. Ada juga yang berpendapat iddatul hilali sawa'un kanat is'an wa isyrina aw salasin. Ada yang berpendapat yang dimaksud sempurnakanlah hitunganmu di ayat ini, balituk mirul iddata itu adalah sempurnakanlah hilal. Sawa'un kanat is'an wa isrin aw salasin. Ada kalanya hilal itu 29 hari, ada kalanya hilal itu 30 hari. Ini berterangkan masalah hilal ini. Jadi sempurnakanlah puasamu, bisa 29 hari, bisa 30 hari. Lek wis ndelok hilal, kalau sudah terlihat hilal, wa tukabbiru waha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Lek wis delok hilal, maka bertakbirlah kepada Allah. Maksudnya nopo? Ya takbiran malam Idul Fitri. Maksudnya ayat ini. Jadi lek wis ketok hilal, entah itu 29 hari, entah itu 30 hari, maka pada malam harinya ketika kita sudah melihat hilal, kita diperintahkan untuk bertakbir mengagungkan Allah ala ma hadakum, terhadap atas petunjuknya yang diberikan kepada kita semua, kepada kamu semua, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Jadi takbiran malam Idul Fitri niki niku didamel tiyang sing wis poso sak wulan penuh utawa poso nggih gak sak wulan penuh, tapi karena ada beberapa dia sakit atau karena dia bepergian yang mana dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, takbiran itu buat orang-orang seperti mereka. Tapi lek ono wong pas wae bulan Ramadan kok gak tahu poso, gak tahu tarawih, tapi melok takbiran, niki sing dikeguyu malaikat. Wong iki gak melok poso kok melok takbiran. Kan mungkin kata orang-orang seperti itu yang tidak mendapatkan rukhsah nggih, tidak mendapatkan keringanan nggih. Kalau mendapat keringanan ya kalian untuk mereka. Mungkin selama 1 bulan sakit 5 hari atau perjalanan 2 hari karena itu dia tidak berpuasa. Ini tetap takbiran boten apa-apa, masih boten 1 bulan penuh karena mendapatkan rukhsah seperti itu tadi. Tapi lek ana wong kok gak poso, gak tahu tarawih kok melok takbiran, niku dikeguyu malah kamu iki gak tahu poso kok melok takbiran. Jadi ketika kita sudah berpuasa 1 bulan penuh, kita bersyukur
terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yaitu hidayah berupa kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan, baik itu puasa dan segala amal soleh di dalam bulan Ramadan. Karena dengan amal soleh itulah yang membakar dosa-dosa kita di bulan-bulan sebelumnya, Jadi maka dari itu, ya, ini Ramadan sampun kurang dari 2 bulan lagi. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya nututi bulan Ramadan malih lan saged nglampahi poso kelanti ikhlas sedaya amal ibadah kanthi ikhlas ing dalam bulan Ramadan, sehingga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Cekap sematan mugi-mugi titik keterangan yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallallahu tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha ulumuna wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qauman wa tukhlishu biha qulubana wa tulhimuna biha uluman ladunni wa tukrimuna biha bisa'adati wal karamati ma'a dzurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa asfa'ana wa dhiyafana wa tarzuquna Allahumma tamaman ni'matika tamama rahmatika tamama ridwanika sallallahu alaihi wa barik wa sallim ala ma khalaqta wa wajadta wa amata wa hiya ila yawmin tusharrifil khalqi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.